Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Babe, bagaimana cerita tentang wacana presiden 3 periode? Walaupun udah ditolak, tapi kan kita tahu negara kita kadang-kadang konstitusinya bisa berubah-ubah. Kita susah ya untuk memprediksi 3 periode atau 2,5 atau 2/4 periode, susah. 2/4. Bisa 2/4 ya kan? Iya, Ya kan? iya, 2,5 atau 3 periode kita nggak tahu. Pak Harto aja menduga bisa manjang, tahu-tahu sebentar saja periode terakhir dia. Iya. Ini nggak bisa karena faktor-faktor politik itu bukan di dalam negeri aja, luar negeri juga. Iya, Ya kan iya. kita lihat bagaimana saat sudah ada protes tentang penahanan Zaim Saidi kan dari pihak Itu bukan saudara tuh, belakangnya Saidi juga. enggak kayaknya apa namanya dari pihak internasional ya melalui jubirnya orang Malaysia. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kita mengendalikan semua faktor politik, nggak bisa. Ada faktor luar. Ada faktor luar dan cukup apa namanya determinan, cukup menentukan ya. Saya bilang sama kawan-kawan aktivis reformasi, saya bilang mohon maaf bukan Anda yang jatuhin Pak Harto. Benar. Saya bilang Anda jangan kecewa. Pada tanggal 20 Mei 1998 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, Menlu pada waktu itu Amerika Serikat Madeleine Albright menelpon Pak Harto. Besok paginya dia setor tuh, dia balikin tuh mandat dia, Pak Harto. Tanggal 21 Mei-nya kan. Penting sekali ini, kan gue dibilang apa ya, informasi dari Babe itu sangat akurat dan kalau ngomong nggak pakai tedeng aling-aling. Jadi jangan ngaku-ngaku, gue yang jatuhin, jangan kecewa. Jangan kecewa. Keluar 21 Mei 1998 jam 9 pagi, Pak Harto kan menyerahkan kepada Pak Habibie. Langsung tukang lantik, tukang sumpah dari Mahkamah Agung sudah disiapkan. Sudah disiapin semua. Jadi itu nggak bisa kita untuk Indonesia ya, negara yang boleh dibilang masih berkembang, ya kan, nggak bisa menentukan dirinya sendiri, nggak bisa. Jadi ya bisa aja mau 5 periode ya sebagai secara tertulis juga nggak kenapa-napa. Pak Karno juga kan presiden seumur hidup. Jangan-jangan setuju nggak kalau kita usulin Presiden Jokowi presiden seumur hidup? Ya iya bisa dicatat. Terserah dia ya. Iya. Tahu-tahu ada faktor yang nggak mungkin bisa kita kendalikan. Iya. Gitu. Jadi begitu. Seperti ngalir aja ya, Babe Ridwan. Waktu pemindahan ibu kota, yang lain sibuk analisa. Yang sampai sekarang masih viral, Babe Ridwan Saidi, kita ingat semua pendapatnya. Buruan besok pagi kalau perlu, Pak. Sebelum subuh lah. Belum subuh kalau perlu. Udah Ada jalan semua, nggak ada masalah. Ya begitulah cara kita menyikapi politik. Wah. Ada lagi nggak ditambahin, Babe? Mengenai periode ini? Mengenai periode. Kalau nggak salah ada keterangan dari pihak Bawaslu atau KPU kan, perbaikan Undang-Undang Nomor 7 soal pemilu itu tidak masuk dalam program legislasi DPR sekarang. Tidak masuk dalam pembahasan. Dikeluarkan gitu. Berarti wacana itu tutup. Kayaknya tutup karena dia juga udah bikin kalendernya. Kenapa ya Bapak Arief Puyono, yang dia juga orang penting politik juga dan orang salah satu parpol juga, dia yang pertama kali bicara pentingnya 3 periode presiden. Kenapa itu? Nggak tahu kan, dia mestinya berikan alasan ya. Denny JA mengeluarkan survei dari LSI kan. Ini ada apa nih gitu? Kelihatannya ada apa-apanya gitu, Bang Ridwan. Iya, jadi soalnya begini ya, zaman sekarang ini beda dengan politikus tahun 50. Kalau politikus tahun 50-an sampai 60 sampai Pak Harto mengambil alih kekuasaan, itu kita bicara sama orang politik dari manapun, itu orang-orang yang berkelas. Dia menguasai syair, menguasai kitab suci, menguasai novel, ya kan. Kalau yang sekarang itu
istilah zaman dulunya ya, bukan politikus, pekerja politik. Pekerja politik. Iya. Tapi karena Undang-Undang Dasar 45 asli tidak mencantumkan partai politik, kan nggak ada. Maka mereka sebenarnya sarekat pekerja politik. Gitu. Sarekat pekerja politik. Gitu. Jadi yang sekarang jadi petugas partai dong. Makanya, jadi kita nggak dapatkan satu pernyataan-pernyataan yang bersifat ke depan, mengilhami, apa nggak ada. Yang begitu-begitu aja 3 periode, ya 3 periode. Oh jangan, 2 aja kan begitu. Itu kan bukan hal yang substansial dalam demokrasi. Ada benernya dong Gus Dur bilang kayak taman kanak-kanak lo pada gitu. Iya, terhadap DPR pada waktu pada itu waktu ya. Itu. Iya. Dia sebagai presiden loh bicara gitu. Kayak taman kanak-kanak. Kita masih ingat tuh yang akhirnya marah DPR. Tersinggung dengan ucapan Gus Dur begitu. Tapi kan harus tunjukkan kualitasnya, nggak cukup dengan tersinggung kan. Iya benar. Nggak ada, kita tunggu ya kan. Orang yang aktif politik atau pekerja politik ini mengeluarkan ucapan-ucapan yang memberikan pengarahan kepada nation dalam keadaan kita kesulitan ekonomi kayak begini ya kan, yang nggak tentu apa penyelesaiannya. Ada seorang ekonom bilang sama saya, ini kita sedang krisis. Perbaikan ekonomi Indonesia menunggu ada negara di dunia yang ekonominya baik, ya kan? Kok ente doanya begitu? Kan kita berdoa, ya Allah, turunkanlah rezeki kepada keluarga kami. Ente berdoa, turunkanlah rezeki kepada tetangga kami. Iya. Nanti ini penting dikomentari oleh ekonom nih ya. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi atau Pak Fuad Bawazir akan mengomentari hal ini ya. Kita break sebentar ya. Ada yang mau lewat, kita sebentar, kita lanjutin setelah pesan-pesan berikut ini. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Pemirsa Cyber TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita udah masuk lagi dalam sesi berikutnya. Ya, tadi kita udah lihat pembahasan para tokoh, akibat ekonominya kayak apa terhadap situasi politik, terutama wacana 3 periode. Dengan model kepemimpinan Pak Jokowi yang seperti ini, apabila dilanjutkan seperti apa? Tadi kita udah jelas, udah dapat penjelasan daripada pakar ekonomi, dari Bapak Fuad Bawazir. Ada lagi berikutnya yang perlu kita kritisi minggu ini yang tren, yaitu Pak Jokowi. Lagi-lagi kita kritik nih Pak, ya kalau ini sampai dan Bapak dengar, ini tanda bukti bahwa kita masih sangat peduli dengan nasib bangsa. Bapak tempo hari mengatakan kita mesti benci impor. Nah, tiba-tiba minggu ini kita dikagetin sama rencana impor lagi beras. Yang kita benci impor yang mana? Dan apa pendapat para tokoh terhadap model kepemimpinan dan juga tentang ramenya impor-impor ini. Saya tetap berkata lebih awal ke Babe Ridwan karena Babe Ridwan menguasai berbagai macam multidisiplin ilmu, termasuk soal yang dimaksud benci impor tuh bagaimana ceritanya. Begitu Babe. Iya, beliau itu tidak suka lagi dengan barang-barang impor. Tetapi yang kita import itu bahkan yang bisa kita adakan. Itu yang repot. Beras. Kan pas sekarang musim panen.
Sekarang musim panen. Catat sekarang musim panen. Lagi panen lalu ada impor. Garam. Lah kita negara lautan kok. Memang ya kurang halus ya garam kita, tapi hasilnya kan sama. Kita nggak papak tuh bagus. Kita taruh di makanan. Jadi kayak apa? Garam buatan kita tuh kayak batu es diracik. Ya kan? Kalau yang ini yang import kan yang halus ya, kayak sagu. Ya cuman itu doang, di perut sih di lidah sama asin. Itu kita nggak papak tuh dulu. Nggak, banyak papak. Kita maurin dengan makanan. Itu dia. Itu diimpor. Banyak itu ngimpor garam. Biasanya yang sangat peduli, kita sering dengar angka-angka itu dari seorang tokoh ekonom senior, Bapak Rizal Ramli ya. Iya. Apa tuh dia tuh impor-importan tuh kayak gitu. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Babe? Tapi apa nggak diralat lagi atau diluruskan atau dibenarkan lagi kan nggak? Belum. Belum. Tetap nggak suka. Tetap dia bilang benci impor. Tapi faktanya itu pidatonya. Sedangkan faktanya kita lihat masih banyak yang impor, terutama yang sangat menyakitkan hati petani. Iya. Kalau ternyata sekarang lagi panen, dia masih impor lagi, ini maksudnya seperti apa? Gimana kita lihat ke depan kalau begini terus, Babe? Jadi kalau begini terus itu ada akibatnya. Itu artinya kan ketidakpastian, ucapan ketidakpastian. Akibatnya apa? Waktu menyerukan wakaf, orang nggak mau. Oh iya. Pemirsa mungkin masih ingat gerakan wakaf itu gembar-gembornya luar biasa. Iya. Nasional disebar-sebarin semua. Apa namanya, sampai sosial media mungkin dibayar kali buzzer-buzzer barangkali ya, kita kan nuduh ya di buzzer. Tapi tahu-tahu kita akan dapat harta, tidak dapat triliun dari rakyat, tahu-tahu hasilnya mana. Nah, itu mungkin karena keseringan kita begitu ya. Misalnya investasi miras ya kan, kagak jadi. Nah terus akhirnya orang apa namanya, ini bener apa enggak nih kan begitu ya. Nah sepertinya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, agama dikeluarkan dari peta frasa pendidikan. Ada protes MUI kan, MUI protes, DPR protes, Muhammadiyah ya kan yang awal. Terus dia bilang, lah itu memang belum final kok. Lah barang belum final ya kan, kenapa disuguhin? Masa kita nih tamu, dia diundang makan siang, masa disuguhin nasi aron? Ya kita papak keras. Memang nasi aron kok kata tuan rumah begitu, masa begitu jawabnya? Lu kasih. Itu. Begitu juga itu ya. Jadi kenapa lo sajikan? Kalau disajikan setuju, tuh barang jadi. Iya. Jadi begitu semuanya persoalan. kita lihat apa ucapan-ucapan. Nah ini saya bertanya sama seorang ekonom, pemerintah sadar nggak bahwa ekonomi kita krisis? Katanya sadar. Apakah ini akibat krisis timbul ucapan-ucapan kayak begini? Dari dulu ya. Dari awal ya, waktu itu pernah berkata kita akan beli kembali Indosat, kagak juga, batal. Kita bulan Oktober akan ada mobil, terus batal juga. Ya soalnya nama satelitnya salah, kan satelitnya dikasih nama Palapa. Palapa kan itu dari Sumpah Gajah Mada. Sumpah Gajah Mada itu dilaporkan oleh babat namanya Pararaton. 238 tahun setelah Gajah Mada bersumpah. Catat penting nih pemirsa. Kata itu Pararaton, Gajah Mada bersumpah, kalau Nusantara belum bersatu, saya tidak mau makan palapa kan begitu. Pakai sumpah, kagak mau pakai sumpah. Siapa yang mau sih makan pelepah pisang? Palapa kan pelepah pisang. Bukan kelapa. Bukan pelepah pisang. Pelepah itu ini batang, ini daun, kiri kanan. Kita nggak pakai sumpah juga nggak mau makan. Hatta dicocol sama garam import. Hatta dipotong kecil-kecil, dikasih terigu, kita tetap nggak mau makan. Dikulkasin dulu. Dikulkasin dulu, kita nggak mau makan. Yang kayak gini-gini, sejarah kita emang, bangsa kita bangsa mistis. Ya habis bagaimana ya kan? Asal berbau sang sekerta aja dikira sejarah kan, itu kan palapa kan berbau sejarah. Dia paham kagak artinya apa satelit namain palapa. Kalau pelepah pisang jadi nama satelit, ngample itu satelit. Pemirsa tahu ngample nggak? Ngample itu
apa ya? Ngambai cak orang Sunda teh. Ngambai kalau sudah ngapleh itu apa ya? Lunglai barangkali bahasa Indonesia ya. Ngapleh. Cair banget kalau dengan Babe Ridwan. Cairnya itu syarat dengan ilmu pengetahuan. Begitulah kalau Babe Ridwan Saidi yang ngomong. Ceplas-ceplos dengan data sampai kita tahu sejarah juga. Sampai Gajah Mada dibawa-bawa. Sampai palapa dibawa-bawa. Yang selama ini kita baru tahu ternyata palapa bukan kelapa gitu ya. Beliau juga seorang ahli bahasa, palapa itu pelepah pisang. Jadi siapa yang mau makan pelepah pisang? Nah, jadi dan sumpahnya dibuat tadi tahu berapa tahun? 300 tahun setelah Gajah Mada wafat baru ditulis dalam Sanskerta itu. Dan tidak semua Sanskerta itu berarti benar. Allah alam, kita nggak tahu. Tapi sekarang setelah break ini saya mau dengar apa yang disampaikan seorang wartawan nih yang akhir-akhir ini menjadi viral, dan viralnya itu diawali dengan kepedulian beliau ya sebelum KM 50 diratakan dengan tanah. Beliaulah orang pertama, perlu dicatat dalam sejarah jurnalistik, beliau orang pertama yang mendatangi tempat kejadian dan beliau mewawancarai orang-orang yang menyaksikan. Dan unfortunately sekarang tidak bisa lagi karena sudah rata dengan tanah. Nah, saya nggak cerita soal itu karena itu udah berlalu. Yang kita cerita adalah bagaimana sudut pandang wartawan. Karena Pak Edi tiap hari baca buku, tiap hari ketemu orang. Kira-kira apabila itu terjadi, kedepannya kayak apa? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Tadi yang Pak Fuad bilang itu betul banget. Kalau boleh lebih dari 100%, saya tambahin tuh, 100% saya setuju. Jadi mestinya di sebuah negara ketika presiden berkata A, itu A yang terjadi. Ya, seperti tadi Pak Harto ya. Mestinya begitu dia bilang saya tidak niat gitu, itu tidak niat. Apalagi begitu ditambah ada 3 kemungkinan orang yang mengojok-ngojok ini. Pertama, dia cari muka, ya kan? Kedua, menampar saya atau menjerumuskan saya, kan gitu kan? Ketiga, kalau dia nggak niat, itu kan mestinya clear. Selesai mestinya tuh ya. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pak Jokowi. Langsung kemudian. Cuman karena bolak-balik kejadiannya tidak seperti itu, sehingga ada sebuah artikel kalau Jokowi berkata, lihat kebalikannya. Tunggu kebalikannya gitu. Bayangin kok gitu, apa copras, capres, orang mikir kan? Jadi waktu itu. Aduh, kan anak itu, saya tidak ada yang berminat untuk berpolitik, jebret, dua-duanya langsung mantu dan anak. Jadi semuanya selalu bertolak belakang. Kalau tidak sejalan aja masih mending loh. Ini selalu tolak belakang. Muslim Arbi itu mencatat ada 66 janji Jokowi ketika pencapresan. Nanti kalau saya jadi presiden tidak akan impor lagi. Stop impor beras, stop impor buah, stop impor daging. Kenapa? Kita punya dan banyak kan gitu. Itu Fadli John ternyata mencatat 100. Pak Edi sebentar, biar ada apa namanya balance-nya kepada publik. Ini kan berlaku qaul qadim qaul jadid. Berlaku nasikh mansukh. Dulu waktu bicara seperti itu memang kondisinya begitu. Tapi sekarang kalau nggak impor banyak orang kelaparan maka impor. Kira-kira bagaimana pendapat? Kalau impor itu apa yang disampaikan Buas itu sudah dahsyat luar biasa. Buas itu mengatakan bahwa dia sebentar biar pemirsa tahu Buas itu sorry. Bapak Budi Waseso. Kita biasa Buas Budi Waseso di Rutnya Bulog itu angka-angkanya mengerikan sekali bagaimana dia di gudang dia itu masih banyak beras sisa impor zaman Enggar. Tahun 18 sisa impor tahun 18. Zaman Enggar Lukito yang yang sempat sisa perang beras tahun 2018. Ya, itu istilah teknisnya mengalami penurunan mutu dan itu jumlahnya ratusan ribu ton. Kalau itu diimpor lagi, katanya akhirnya Buas agak ngalah, Budi Waseso agak ngalah. Oke, impor lagi nggak apa-apa, asal ini ada yang nampung. Nah, ada yang keluar. Karena kalau nggak keluar, ini repot. Jadi kalau menurut kata Budi Waseso, bukan cuma urusan cari duitnya untuk mengimpor, karena memang ada yang bayarin. Yang semua orang paham, saya kira Pak Fuad sebagai mantan birokrat, khususnya Menteri Keuangan, pasti juga paham ada apa sesungguhnya di balik impor itu. Rijal Ramli, Faisal Basri, itu udah ngomong tuh rente. Rente semua rente, ada rente. Kita mau sebut salah satu pejabat yang sekarang jadi menteri pun menjadi kaya raya besar dari rente beras awal-awalnya. Jangan lupa Pak Edi, minggu lalu Presiden Jokowi juga mengatakan
ini ada yang mencari keuntungan dari impor. Itu beliau juga yang katakan loh. Iya, betul. Jadi dengan ucapan seperti itu kan mestinya juga Presiden bisa nggak usah impor. Kepada Lutfi misalnya Menteri Perdagangan, Lutfi nggak usah impor. Apalagi datanya Bulog ini masih banyak ratusan ribu ton beras yang menurut istilah teknisnya mengalami penurunan mutu. Itu pun tertolong ketika waktu ada BLT itu, yang bukan BLT, masih bansos itu dikeluarkan sebagian. Tapi begitu ada BLT menjadi uang tunai, kata Buas kami kehilangan pangsa pasar. Dan itu kalau diteruskan, ditambah masuk lagi, nggak ketemu. Jadi bang impor. Jadi impor itu mengrente. Nah maksud dalam konteks ini harusnya begitu Presiden mengatakan begitu berhenti. Bayangkan jangankan kita rakyat Indonesia yang terpencil yang di mana-mana, menterinya saja yang jelas-jelas dalam konstitusi kita disebut menteri itu adalah pembantu presiden. Itu bisa, tanda kutip ya, nggak peduli omongan presiden. Presiden bilang jangan impor, dia impor. Dan itu tetap berlangsung. Nah, Anda bisa bayangkan kepemimpinan modal apa kayak begitu. Jadi Pak Edi mau bilang, walaupun Pak Presiden tidak mau 3 periode, karena topik kita itu, tetap orang-orang di sekitarnya akan mengusahakan itu. Tadi Pak Fuad tuh bicara bagus banget. Jadi ini kombinasi antara kepentingan yang bersangkutan dengan orang-orang sekeliling. Saya pernah nebeng kekuasaan, tidak berkuasa seperti Pak Fuad. Saya nebeng sebentar aja, cuma 11 bulan. Itu saya tahu bagaimana dahsyatnya birokrasi, bagaimana terbatasnya gaji, tapi dengan kewenangan yang sangat besar itu peluangnya dahsyat sekali. Saya nyoba nebeng doang loh. Nebeng di kartu nama saya ada lambang logo Burung Garuda. Saya pakai mobil merah, plat merah. Itu luar biasa, dahsyat. Jadi benar kata Pak Fuad tadi, begitu Pak Harto sudah tahun sekian mau lengser, ada datang Bapak rakyat masih membutuhkan. Saya ingat Harmoko waktu itu di televisi mengatakan Bapak sekian puluh persen dapat sekian persen rakyat memilih Bapak, itu masih disebut angkanya 87,3% kalau nggak salah bisa begitu. Jadi mereka punya kepentingan. Nah, ditambah kepentingan yang bersangkutan, ditambah lagi dengan track record yang semacam tadi, Pak katanya mau nyapres, capres, orang mikir, jebret kan gitu loh. Kalau orang tuh bilang manusia itu dipegang mulutnya, kata-katanya. Dunia bisnis, my word is my bond. Ya kan gitu kan, pegang omongan gue, kan gitu. Saya ingat kalau begitu, dosen saya pada waktu itu di Pasca Sarjana ITB ya, Bapak Wimar Witular. Dia mengajarkan satu statement bahasa Inggris yang begitu kata-katanya langsung saya pegang, langsung saya dengar dan terekam karena bagus sekali. Pak Wimar dulu mengatakan, being in business is not about making money. It's a way to become who you are. If everybody know who you are, and automatically the money will come to you. So never think about money. Begitu kata Pak Wimar. Teman-teman sekalian, belum keluar Pak Edi yang sebenarnya. Karena beliau belum lama dipanggil barangkali, jadi dia agak ngerem sedikit perkataannya. Dan juga terima kasih, remnya ini juga kepentingan juga buat sahabat TV. Kita beri sejenak, kita rehat sejenak. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.